Banyak seller yang takut akan iklan, dan banyak juga seller yang tidak terbiasa untuk iklan, atau mungkin udah mulai lumayan sering nih untuk iklan. Ada juga seller yang bener-bener berani untuk spending untuk iklan. Udah menjadi hal yang biasa banget kalau mau iklanin produk kalian. Kalian mengeluarkan budget berapapun untuk iklan, tentu saja kita mempunyai harapan untuk mendapatkan penjualan yang makin banyak. Namun, kamu mau menjadi korban dari algoritma, atau kamu yang mau pegang kendali secara algoritma, secara sistem? Oke guys, sebelum gue lanjut pembahasan ini lebih dalam, sesuai dengan judulnya, ini akan jadi pembahasan yang menarik banget untuk kalian para seller yang jualan online. Dimanapun, Shopee, TikTok, Tokopedia, apapun itu, asalkan yang ada fitur ini guys. Dan gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dulu, karena gue nggak minta apa-apa teman-teman, gue hanya mau kalian untuk tinggalkan like aja. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung kita masuk ke topik pembahasannya. Kalian tahu GMV Max? Atau bahkan banyak dari kalian yang sudah menggunakan fitur ini. Pernah gak kalian terpikirkan, kenapa sih marketplace atau platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, X Tokopedia ini menyuruh atau memaksa kita untuk menggunakan fitur iklan GMV Max? Secara langsung dan nggak langsung, mereka kayak memaksa kita sebagai seller untuk menggunakan fitur GMV Max ini. Dan emang kenapa sih kok kayaknya terkesannya kayak maksa banget? Baru kali ini loh, kayak bener-bener dipaksa gitu. Apakah kamu merasa marketplace itu baik sekali menyediakan fitur gratisan yang bagus untuk kalian semua? Ayo kita bahas. The GMV Max Trap. Secara nama adalah GMV Max, dalam artian adalah memaksimalkan GMV alias omset kalian. Permainan sistem yang secara sengaja membuat kalian para seller percaya, ketergantungan, dan merasa ini too good to be true. Kita coba rincikan, kalau GMV Max kasih kalian hasil buruk, orang nggak bakal pakai dong. Tapi kalau dikasih hasil manis di awal, ROAS tinggi, traffic naik, seller bakal mikir, wah ini works banget sih. Dan apa yang terjadi kalau misalnya seller udah mulai terpikirkan hal-hal kayak gitu, kayak, wah, ini bagus banget secara datanya, konversinya bagus, trafficnya naik, ROAS dapet sesuai dengan apa yang gue mau, bahkan melebihi apa yang gue mau. Seller mulai tergiur dan akhirnya mulai kayak percaya 100% akan fitur ini. Jadi yang akan terjadi, seller makin percaya dan akan makin sering pakai, makin berani naikin budget bahkan sampai tidak terbatas, lupa caranya iklan manual, lalu ketergantungan mulai terbentuk. Ini sama kayak game online freemium. Kasih kamu menang terus di awal, lalu mulai dihisap pelan-pelan. Seperti yang lu bisa lihat tadi screenshot yang gue kasih lihat ke kalian, bahwa gue juga menggunakan fitur GMV Max, walaupun tidak semua produk gue gunakan. Dan gue tahu cara mainnya, sehingga gue tidak ketergantungan banget. Kembali lagi, marketplace tidak sebaik itu kok sama kalian para seller. Business is business. Memang kesannya kayak si platform itu kayak membantu kita. Dan ini business to business, di mana si platform marketplace terlalu baik nih buat kita. Kita merasa kayak gitu ya. Kita disediakan market, kita disediakan demand, kita disediakan banyak promo, bahkan fitur-fitur yang menarik yang bisa digunakan untuk para seller, supaya omset kita bisa naik. Namun, seller membantu meramaikan platform agar market tergiur, market merasa terbantu, mau cari produk apapun, ada di online. Yes, secara bisnis ini value to value, tapi bisnis besar butuh profit bukan? Disinilah GMV Max terbentuk. Dari respon iklan, lupa cara iklan manual, makin berani untuk naikin budget, itu untuk ketergantungan untuk kalian top up terus. Lalu, platform mengejar profit. Apakah tandanya Rio Gandhi itu tidak menggunakan fitur GMV Max? Tentu saja akan gue bahas, dan tadi gue udah sempat singgung bahwa Rio Gandhi juga menggunakan fitur GMV Max. Tapi coba kita lebih dalam pelajari mengenai kenapa platform control or seller freedom. Sekali lagi gue bilang, gue ada menggunakan fitur GMV Max, tapi tidak 100% gue percaya 100% kepada fitur ini. Gue tahu momentum, gue tahu game plan, gue tahu produk mana yang mau gue jadiin GMV Max, dan kapan gue harus menonaktifkan dan gue bisa mengganti atau men-switch iklan gue. Jadi secara toko gue pribadi, toko-toko klien-klien gue yang gue handle dengan berbagai kategori, tentu saja ada toko-toko yang gue fokusin cuman ke iklan yang biasa, atau ada GMV Max. Ada juga yang berapa persen. Itu semua gue udah atur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dari si toko tersebut. Apakah 100% menggunakan GMV Max? Nggak juga. Lalu Rio Gandhi menggunakan berapa persen? Tergantung toko, tergantung game plan, dan analisis. Gue secara pribadi tetap akan menggunakan iklan manual, tapi ada isu yang mengatakan iklan manual akan dihapus. Menurut gue pribadi,
ini kayak agak nggak mungkin ya. Kalau misalnya ini memungkinkan terjadi iklan manual dihapus, menurut gue ini scary banget, kayak udah mulai agak ngaco nih. Kayak si seller nih mau dipegang 100% sama si platform, dan si platform mau pegang kendali 100%. Jadi menurut gue kalau udah ada timing di mana iklan manual dihapus dan disuruh menggunakan semua iklan GMV Max, berarti mulai ada yang ngaco. Tapi gue rasa kayaknya sih nggak mungkin, karena iklan manual sendiri adalah esensi di mana ketika kalian beriklan, kalian tahu kalian yang ngatur objektif kalian. Tapi dibagi dua tetap, ada GMV Max dan iklan manual. Coba kita bahas dari segi iklan manual. Manual ads saat ini sedang dipretelin pelan-pelan. Faktanya, fitur manual keyword semakin hari makin disembunyikan atau disimplify. CPC atau cost per click di manual makin nggak transparan. Kadang keyword ranking nggak konsisten meskipun bid tinggi. Kenapa? Karena platform pengen semua masuk funnel otomatis, biar mereka, seller mudah dikontrol, dapat data besar, dapat revenue konsisten dari revenue platform. Kita tuh sudah mengalami fase yang cukup panjang, teman-teman. Hai para seller yang udah lama jualan di online, dari zaman-zaman dulu banget lah, kayak kita tahu bahwa terkadang kita dimanisin di awal, lama-lama mulai disingkirkan. Banyak promo-promo dulu yang menarik untuk kita, banyak pelayanan-pelayanan yang istimewa buat kita dulu, tapi lama-lama mulai dikurangin dan bahkan dihilangkan. Percayalah guys, ini sama konteksnya kayak GMV Max. Kalian manisin di awal, tapi lama-lama ya ujung-ujungnya untuk profit mereka dan siapa yang paling menguntungkan untuk mereka. Dulu kita sangat disupport, banyak promo, customer service cepat tanggap, platform bela seller banget. Tapi kalau sekarang apa? Kita dipaksa untuk mengikuti sistem. Tapi ya mau dikata apa, kita kan numpang di platform. Selagi mereka bisa kasih kita demand, ya hajar aja. Cuman yang jadi masalah adalah memanfaatkan dan dimanfaatkan itu adalah dua konteks yang berbeda. Lalu dari gua sendiri, apakah GMV Max sedang di-push banget sama si platform? Jawabannya adalah iya guys. GMV Max dinaikin performanya karena itu bagian dari skenario. Bukan karena lebih hebat, tapi karena sistem sengaja memfasilitasi dan nunjukin kemampuannya atau keampuhannya untuk saat ini. A game changer or a risk for unprepared sellers. Sekarang kita akan bahas sisi baik dan sisi buruk untuk iklan GMV Max di tahun 2025 ini. Dan tentu saja kemungkinan besar ini akan kedepannya akan seperti ini dalam 1-2 tahun ke depan. Sisi baik, produk kamu yang punya histori GMV itu bisa bagus banget. Rating dan review meningkat, mudah tinggal on atau off aja iklannya, push sinyal dan dominasi algoritma untuk saat ini. Sisi buruk, kamu nggak ngerti data, produk belum punya histori, harga makin perang dan margin makin kecil, berharap budget kecil tapi harapan kalian itu besar. Kurang lebih untuk saat ini, GMV Max itu bukan tools buat semua seller naik. Itu tools untuk mempercepat naiknya yang sudah layak naik. Untuk saat ini, apakah produk kamu sudah layak naik? Apakah toko kamu sudah layak naik? Atau sebenarnya toko kamu atau produk kamu belum saatnya untuk naik, mungkin nanti baru cocok untuk naik. Jadi layak atau tidaknya tergantung dari kalian. That's why kalian harus selalu up to date, baik dari secara toko dan juga produk kalian. Apa yang terjadi jika semua seller menggunakan GMV Max? Diprioritaskan adalah yang udah proven, plus punya tanda kelayakan di mata sistem. Tujuan GMV Max meningkatkan GMV. Boncos atau tidak, platform tidak peduli. Profit atau tidak, platform juga tidak peduli. CPC tidak terkontrol karena memang kalian yang memutuskan untuk tidak mau dikontrol. Ketika semua seller menggunakan GMV Max, maka disitulah siapa yang paling murah, siapa yang paling berani bakar, dia yang menang. So guys, itulah pembahasan mengenai GMV Max. Di next video, abis video ini, kita akan ngebahas mengenai iklan manual. Worth it atau tidaknya iklan manual akan kita bahas full di video selanjutnya, dan di video selanjutnya kita akan bahas full mengenai iklan manual itu masih layak nggak? Apa akan dihapus? Atau gimana responsnya nanti? Apakah seller lebih suka dimanjakan di awal tapi tidak terpikirkan dampak ke depannya untuk toko dia? Kita bahas di next video, tentu saja dengan kalian yang sudah like video ini. Hahaha. Ceritain pengalaman kalian juga ketika kalian menggunakan fitur GMV Max, apakah selegit itu? Kalian boleh komen, dan kalau misalnya like ini tembus dari di atas 300 likes, tentu saja video mengenai update iklan manual akan gue upload secepatnya. So, tinggalkan kalian like sebanyak-banyaknya, dan guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai detik ini dan sampai habis tanpa di skip-skip. Semoga ini menjadi pengalaman baru, experience yang mantap buat kalian, dan kalian dapat insight baru mengenai pembahasan video ini. Dan untuk kalian semua, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan buat teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Itu berisi video-video digital gue, kalian bisa cek aja.
Kemudian buat teman-teman di sini yang tokonya pengen gue cek, tokonya pengen gue handle, pengen gue bedah tokonya, gue datang ke kantor kalian, kota kalian, negara kalian, dan apapun itu mengenai jasa gue, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa-jasa gue saja, dan Rio Gandhi, peace out.